Baiklah, saya ucapkan selamat bergabung dengan pendampingan menulis buku ajar. Salam sehat untuk Bapak Ibu, untuk saudara semua, dimanapun berada. Kita akan membahas tentang bagaimana teknis untuk menulis buku ajar. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Nelly Widiawati, SSMPD. Bahan ajar yang dimaksudkan dalam coaching atau dalam pendampingan ini, ya, Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit dari tim itu maunya Bapak Ibu itu menghasilkan produk gitu. Nah, jadi untuk pendampingan yang bagian menulis buku ajar, Bapak Ibu bisa memilih ya produk yang dihasilkan. Buku boleh satu bab, tetapi dengan template yang lengkap. Isinya boleh satu bab dan isi lainnya bisa menyusul. Bapak Ibu bisa selesaikan kemudian. Bapak Ibu juga bisa membuat LKS, modul, ya, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan produk dalam kegiatan PKN ini. Oke, jadi kita akan melihat rahasia bagaimana menulis buku ajar ya dari bahan ajar. Baiklah Bapak Ibu, berikut adalah jumlah buku yang sudah saya tulis ya. Buku itu 2, buku 3, maksudnya buku 3. Buku ilmu pengetahuan alam ini adalah buku dari hasil penelitian saya. Hanya ini pada saat kurikulum KTSP karena pada tahun 2017. Ini buku perkuliahan. Ini buku perkuliahan dari hasil. Ini kalau ini dari hasil bahan ajar yang dikumpulkan untuk mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dan kalau yang ini adalah buku referensi untuk peneliti ya yang berniat melakukan penelitian di bidang dengan model problem solving method. Dan yang lainnya ini adalah buku kolaborasi. Jadi kita menulis book chapter dengan relasi. Jadi bagian kita hanya satu bab. Baiklah, kita akan melihat apa yang dimasukkan dengan bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau dosen atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, bahan ajar yang dimaksudkan tersebut dapat berupa bahan ajar tertulis maupun bahan ajar yang tidak tertulis. Nah, kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah disampaikan di bagian awal, bahwa untuk kegiatan pendampingan ini Bapak Ibu mesti menghasilkan produk ya. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih. Tadi boleh buku atau boleh modul. Nah, saya sudah dampingkan dengan contoh modul. Modul sendiri adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Nah, di dalam modul ini terdapat komponen dengan petunjuk yang jelas, sehingga pembaca atau pengguna buku bisa mengikuti secara runut tanpa tangan pengajar. Nah, oke. Atau Bapak Ibu bisa menulis buku referensi. Artinya, buku yang memuat tulisan ilmiah dengan substansi atau pembahasannya berfokus pada satu bidang ilmu. Buku referensi membahas topik yang cukup luas, tetapi syaratnya adalah satu bidang ilmu. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar adalah seperangkat materi maupun alat yang disusun secara sistematis dan terencana serta berisi kompetensi yang akan dikuasai peserta didik untuk digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Kata kuncinya adalah seperangkat materi
ya, materi Bapak Ibu selama proses pembelajaran atau selama 1 semester, maupun alat yang disusun. Alat bisa media, kit, begitu ya. Kata kunci berikutnya adalah sistematis dan terencana. Sistematis dan terencana. Artinya bahan ajar Bapak Ibu tadi memang sudah sejak semula dirancang, dikemas, dan ditujukan dengan sasaran yang jelas. Tujuannya adalah untuk kepentingan belajar. Oke. Kemudian kembali ke pengertian bahan ajar. Sistematis dan terencana, serta berisi kompetensi yang akan dikuasai peserta didik untuk digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Jadi jelas bahwa bahan ajar itu berdampingan atau relevan dengan kurikulum yang berlaku. Jadi, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya itu sudah punya draft bahan ajar. Nah, bahan ajar berisi konten yang selaras dengan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, biasanya terdapat petunjuk penggunaan di dalam bahan ajar. Nah, lanjut ya. Di dalam bahan ajar, di dalam buku yang Bapak Ibu akan buat tersebut, jika dia masuk ke dalam bahan ajar, kategori bahan ajar, jadi di dalam buku itu mesti ada petunjuk belajar, ini standar minimalnya. Mesti ada kompetensi yang akan dicapai, ya. Ada informasi pendukung, ada latihan, mesti ada petunjuk dan lembar kerja serta evaluasi. Secara khusus nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Baik. Untuk menulis buku bahan ajar, Bapak Ibu bisa menggunakan strategi-strategi yang sudah disajikan dalam panah-panah berikut. Bukunya tadi ya bisa dimulai dari tulisan yang konkret ke abstrak, atau dari materi yang mudah ke materi yang lebih sukar, dari yang umum ke khusus, gitu ya. Dari yang struktur pertama ke naik gitu ke struktur selanjutnya. Prosedur awal ke prosedur akhir. Dari awal, kronologi awal sampai kronologi akhir. Dari dasar sampai lanjut. Jadi intinya, ciri-ciri dari bahan ajar adalah materi di dalamnya itu sudah terorganisasi dengan runtut atau sistematis. Begitu. Oke. Baiklah. Untuk KUM sendiri, kalau Bapak Ibu dari peserta pendampingan ada yang dosen, saya nggak tahu guru ya, tapi kalau untuk dosen, masing-masing buku itu memiliki KUM yang berbeda. Untuk buku referensi itu 40, buku monograf 20, nah buku chapter. Untuk penulis pemula, Bapak Ibu bisa join dalam penulisan buku chapter. Buku chapter kelas internasional itu KUM-nya 15, angka kreditnya. Untuk buku chapter nasional itu 10. Dan lain sebagainya ya. Oke, kita next. Nah, dari materi webinar, Bapak Ibu, dari materi webinar, kita pada pendampingan kedua ini akan fokus kepada aspek perencanaan, ya, dengan komponennya adalah silabus, RPP, media, dan bahan ajar. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya yakin sekali bahwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian itu memang sudah punya silabus, punya RPP, punya media pembelajaran, dan punya bahan ajar. Nah, jadi kita akan masuk ke buku ajar. Fokus ke buku ajar. Nah, rahasia yang Bapak Ibu harus itu gitu ya, trik awal untuk bisa menulis buku adalah yang pertama, passion gitu. Passion. Nah, Bapak Ibu, passion ini artinya buku yang hendak ditulis itu adalah buku yang memang benar-benar kita senang untuk menulis, itu yang pertama. Yang kedua, buku tersebut relevan dengan keilmuan kita gitu. Nah, Anda misalnya saya bidang ilmunya adalah
pendidikan IPA khusus sekolah dasar. Jadi buku-buku yang saya tulis adalah buku-buku yang akan saya gunakan untuk mengajar. Buku-buku yang akan digunakan peneliti dalam bidang pendidikan dasar. Begitu juga bila Bapak Ibu meminati bidang matematika, berarti buku-buku yang Bapak Ibu tulis adalah buku-buku yang relevan dengan bidang ilmu matematika. Nah, jadi dia akan selaras gitu, sejalan dan bermanfaat dan berguna. Oke, yang kedua adalah format. Nah, format buku. Format buku. Ada banyak sekali template buku atau gaya penulisan buku. Tetapi saran saya, sebaiknya Bapak Ibu yang bekerja sebagai dosen dan guru mengikuti format yang sekiranya kita bisa mengajukan hibah gitu ya, hibah buku, gitu. Buku ajar, buku referensi. Nah, jadi dia bisa sejalan. Oke. Yang ketiga adalah secret atau kita tahu gitu, kita tahu apa yang menjadi kata kunci dari apa sih strategi atau kiat-kiat menulis buku ini gitu. Oke, secara rinci kita lihat ya. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan. Passion tadi, passion. Nah, oke. Untuk pemula saya pikir Bapak Ibu bisa menulis book chapter ya. Ini kalau book chapter ini satu bab. Book chapter itu maksimal 15 halaman. Nah, kalau maksimal 15 halaman. Oke. Boleh nggak Bu menulis kalau misalnya bukunya hanya untuk sekedar hobi aja? Oh boleh, silakan ya, nggak apa-apa gitu. Dan yang terpenting tulisan yang Anda tulis harus bisa dipertanggungjawabkan dan bebas dari plagiasi. Tulisan harus memang karya dari kita sendiri. Nah,